Kami ajak Anda kembali bergabung dalam diskusi mengenai memilih wira demokrasi di Jawa Timur. Masih bergabung bersama kami pengamat politik dari Universitas Erlangga, Mas Erlangga Pribadi Kusman. Mas, kalau kita lihat ya, atau yang Mas lihat sendiri di Jawa Timur ini, kalau kemarin saya sempat berdialog ini dengan Foxpol Research atau Center Research and Consulting di provinsi tetangga, di Jawa Tengah, yang dibutuhkan itu adalah sembako, kemudian pekerjaan, dan infrastruktur. Masalah-masalah utama di sana. Kalau di Jawa Timur, Anda melihatnya seperti apa, Mas? Mas Erlangga? Ya, Mas Erlangga bisa mendengar suara saya, Mas? Mas Erlangga? Bisa saya mendengar. Oke. Mas Erlangga, ini sambil kita melihat dan juga menunggu ya, ini dari para Sri Kandi yang akan menuju ke lokasi untuk pencabutan nomor di siang hari ini. Kalau Jawa Timur, Mas, kalau tadi saya sempat mengatakan bahwa kemarin sempat berdialog dengan Foxpol, Center Research and Consulting, Jawa Tengah itu perlunya adalah sembako, infrastruktur, kemudian pekerjaan. Jawa Timur apa nih, Mas, yang menjadi pokok perhatian warga di sana? Iya, selain persoalan-persoalan yang klasik ya, seperti problem infrastruktur, terus kemudian sembako, itu juga sebetulnya yang penting itu adalah serapan kerja, gitu. Karena dan juga kemudian terkait juga dengan kesehatan. Itu juga hal yang penting karena misalnya kalau kita lihat misalnya terkait dengan serapan kerja, komposisi misalnya serapan kerja berhubungan dengan tingkat pendidikan, itu kelihatan di Jawa Timur itu bahwa semakin rendah tingkat pendidikan itu semakin tinggi serapan kerja, sehingga bahwa di sini terkait dengan misalnya lulusan mulai dari SMA, SMK, kemudian juga perguruan tinggi masih belum mendapatkan pekerjaan yang kemudian layak dengan proporsi yang seimbang gitu. Dan juga kemudian yang kita lihat bahwa dalam konteks ini tingkat pengangguran terbuka dari SMK cukup signifikan gitu. Nah, di sini bahwa memang benar Bukoviva sendiri dan Mas Emil itu sudah fokus pada isu tersebut gitu. Tapi kemudian ada problem yang masih belum selesai, terutama terkait dengan bagaimana serapan kerja misalnya terkait dengan mereka yang pada tingkatan menengah dan di profesi di kejuruan, yang mengambil kejuruan. Nah, padahal kemudian kita tahu bahwa lapisan ini yang menjadi signifikan di kalangan Gen Z ini kan cukup besar, gitu. Dan kedua juga kemudian kita melihat problem kemiskinan itu juga masih menjadi persoalan penting di Jawa Timur, karena kalau kita lihat bahwa misalnya wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim, itu kalau kita ngelihat beberapa di antaranya di Madura, misalnya di Sampang, terus kemudian di Bangkalan, dan Sumeneb atau Pamekasan saya lupa, dan wilayah-wilayah yang lain itu juga cukup masih menjadi persoalan besar. Nah, kepemimpinan ke depan itu saya pikir penting untuk membangun suatu transformasi dan perubahan. Pemimpin yang bisa menjadi game changer, menjadi perubah, sehingga kemudian hal ini terkait dengan redistribusi pembangunan dan kekayaan di Jawa Timur, sehingga tidak berpusat proses-proses pertumbuhan ekonomi itu hanya pada wilayah-wilayah yang itu saja, gitu. Wilayah-wilayah yang di sekitar Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Gresik, Malang, dan lain sebagainya, yang mana kemudian itu menjadi tantangan pemerintahan ke depan. Dan juga tingkat kesehatan terkait dengan misalnya angka stunting itu cukup masih besar di Jawa Timur. Nah, saya pikir itu ada tantangan-tantangan yang sifatnya kualitatif, yang signifikan terkait dengan pembangunan, yang mana hal tersebut membutuhkan concern, yang tentunya hal ini membutuhkan kemampuan dari pemilih untuk memilih melampaui kemudian batasan-batasan kultur politik, baik misalnya latar belakang dari santri ataupun dari kaum abangan dan lain-lainnya sebagai secara politik. Nah, itu membutuhkan kemampuan teknokrasi yang mumpuni sehingga mampu menjawab problem-problem yang masih menjadi persoalan di Jawa Timur.
Gitu Mas Oke. kira-kira. Dari demografi orang-orang di Jawa Timur sendiri, Mas, sudah ngeh atau belum ini dengan persoalan-persoalan gini, atau masih cenderung teralihkan dengan sosok atau figur, Mas? Iya, saya pikir bahwa sekarang sih memang kelihatannya sosok dan figur ini mengedepan. Tapi kemungkinan kalau kita lihat misalnya tergantung pada bagaimana kemampuan dari masing-masing kandidat dalam berkampanye mempromosikan kebijakan-kebijakan visi misi yang ditampilkan gitu, yang diusung secara implementatif dan secara konkret. Dan kemampuan itu tentu akan menarik apabila kemudian masyarakat kemudian menerimanya, maka itu akan menarik dari konstituen karena bagaimanapun tadi yang saya utarakan adalah isu-isu yang signifikan penting terkait dengan hajat hidup mereka. Oke. Nah, tentunya konteks sekarang adalah keterampilan dan kapasitas dari para kandidat untuk menampilkan hal tersebut. Oke. Gitu. Nah, bicara soal kapasitas, Mas, ada pengalaman. Ibu Khofifah kan petahana begitu. Ibu Risma Ya, juga pernah menjadi wali kota begitu dan juga mensos. ya, Isu-isu yang ya. tadi Mas sebutkan itu apakah tidak cemerlang ketika mereka masih memegang posisi? Saya tidak bilang bahwa tidak cemerlang. Saya tidak bilang misalnya bahwa Bu Kofifa dan Mas Emil itu misalnya dalam tanda petik gagal dalam memimpin Jawa Timur karena adanya persoalan tersebut. Tapi bahwa setiap proses pembangunan itu kemudian selalu memunculkan problem-problem yang harus dijawab. Itu adalah bagian kalau menurut saya dialektikanya pembangunan. Nah, di Oke. sini tentu ada persoalan yang akan muncul, yang telah muncul kemudian dan menjadi tantangan untuk dijawab oleh para calon. Dan baik baik Bu Kofifa dan Mas Emil ataupun Bu Risma dan Gus Han atau kemudian misalnya Mbak Lulu dan pasangannya, ini kemudian juga kan tentu sudah mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut. Apalagi kemudian kalau kita melihat latar belakang dari masing-masing calon itu kemudian juga cukup baik. Bu Kofifa pernah menjadi Mensos, kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur, tentunya juga kemudian tahu persoalan tersebut masih ada dan juga hendak dijawab dengan kepemimpinan ekspektasi Bu Kofifa dan Mas Emil apabila kemudian memimpin pada periode selanjutnya. Bu Risma juga sebagai wali kota di Surabaya memiliki legasi yang baik, juga sebagai Mensos pada kabinet Pak Jokowi kemarin juga memiliki prestasi yang cemerlang. Itu juga tentunya sudah mempersiapkan visi misi untuk menjawab tantangan tersebut, dan demikian juga pasangan yang diusung PKB itu Mbak Lulu dan Pak Lukman, Gus Lukman, itu tentu juga paham persoalan tersebut. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana kemudian pemahaman terhadap persoalan Jawa Timur berhubungan dengan kemudian jawaban-jawaban yang akan diberikan dalam kampanye terkait dengan visi misi. Oke. Mas, bicara soal hal-hal utama seperti ini ya, concern dari warga Jawa Timur, tentu dari tadi kita menyebut nama Ibu Khofifah dan juga Ibu Risma begitu, karena sudah berpengalaman. Bagaimana dengan Mbak Lulu untuk mengejar popularitas sekaligus meyakinkan suara calon pemilih dan juga untuk memastikan bahwa dia paham ada isu-isu ini di Jawa Timur begitu. Ya. Dengan waktu yang singkat ya, Mas ya. Iya, ini kan tentunya kita bisa, tadi sudah saya utarakan misalnya tampilnya Mbak Lulu kemudian dan Gus Lukman itu untuk bisa melenting dalam pertarungan pilkada kali ini, itu akan sangat ditentukan oleh soliditas dari partai politik, dari mesin politik yaitu PKB. PKB ini suaranya cukup signifikan. Jadi setelah bertahun-tahun misalnya kemudian menjadi nomor 1 di pertarungan partai Jawa Timur, kemarin 2019 sempat nomor 2, tapi sekarang kemudian jadi nomor 1. Dan tentu ini kemudian apabila di bawah arahan kepemimpinan misalnya Caimin, kemudian mampu mensolidkan dukungan kepada Mbak Lulu, hal ini kemudian juga akan menentukan bagaimana kemudian terkait dengan popularitas, keterkenalan, dan elektabilitas dari Mbak Lulu nanti ke depan. Saya pikir bahwa apapun survei-survei yang masih muncul sekarang itu masih sangat dini sekali untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang, karena ini baru di awal gitu kan. Kita masih akan melihat tren pertarungan politik dan dinamikanya, progresnya selama 1-2 bulan ke depan.
gitu. Mas Erlangga, bagaimana kita mengajak warga Jawa Timur untuk benar-benar akhirnya paham bahwa yang dibutuhkan adalah sosok-sosok yang membela mereka gitu, sosok-sosok yang paham isu-isu ini dibahas begitu ya Mas ya. Jadi bukan cuma janji aja, bukan cuma karena dipoles figurnya begitu Mas. Iya, kalau kita ngeliat bahwa hal-hal yang tadi sempat kita diskusikan, problem isu kemiskinan, problem isu misalnya serapan tenaga kerja terkait dengan pendidikan, problem kesehatan, itu adalah problem konkret, problem yang real, problem yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, terkait dengan hal itu, maka tentu sangat ditentukan tadi pada kemampuan kandidat untuk dalam tanda petik menjual visi misinya dan programnya secara konkret itu di hadapan pemilih Jawa Timur. Dan pemilih Jawa Timur itu juga kemudian pada akhirnya penting untuk melihat pilkada ini bukan hanya sekedar tontonan politik, tapi juga akan menentukan bagaimana nasib mereka ke depan selama 5 tahun itu akan diperjuangkan oleh pemimpinnya. Gitu. Oke, Mas, posisi pemilih muda di Jawa Timur itu seperti apa Mas jadi Mas untuk kontestasi kali ini? Ya, kalau kita melihat bahwa posisi pemuda ya cukup besar, komposisinya hampir sama dengan kemudian Pilpres ya, sekitar 50-60%. Nah, kalau dalam konteks ini tentu akan sangat signifikan dan biasanya kemudian Gen Z ini dengan curiosity-nya, keinginan tahuan yang lebih besar dan kritisisme dari Gen Z untuk melihat persoalan itu nanti akan cukup menentukan tentang bagaimana kemudian pemilih Gen Z ini akan memilih pemimpinnya. Nah, tentu di sini yang penting itu adalah bagaimana institusi-institusi masyarakat sipil itu kemudian baik dari media massa, kemudian institusi pendidikan, ruang-ruang publik itu terbuka terhadap berbagai macam ekspresi politik adu gagasan di antara para kandidat tersebut, sehingga hal tersebut akan memberikan ruang yang cukup besar bagi para pemilih dan khususnya kalau kita bicara Gen Z pada generasi muda di Jawa Timur untuk menentukan pilihan politik ke depan gitu. Apalagi kemudian ini dan di Indonesia dan Jawa Timur kita saat ini sampai pada titik yang krusial terkait dengan bonus demografi, terkait dengan apakah kita kemudian mampu mencapai Indonesia Emas 2045, apakah kemudian kita mampu membangun regenerasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang lebih baik untuk mengantarkan generasi ke depan, itu tentu akan sangat salah satunya ditentukan dalam momen pilkada kali ini. Oke, kalau calon pemilih muda ini Mas di Jawa Timur gitu ya, yang Mas lihat kondisinya, mereka ini memang melihat sosok atau melihat esensi dari kampanyenya? Saya pikir bahwa baik pemilih di Jawa Timur ataupun Gen Z di Jawa Timur itu memang kita lihat bahwa sosok itu memang cukup penting dalam pilkada di berbagai wilayah gitu. Itu kefiguran itu menjadi hal yang menentukan. Tapi juga kita lihat bahwa di Jawa Timur ini kematangan politik tidak hanya di level elit tapi juga di masyarakat sipil itu juga relatif matang gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya di Jawa Timur dengan kultur politik yang dimana santri yang begitu kuat gitu kan, abangan begitu kuat, kemudian mampu menampilkan gubernur perempuan. Dan sekarang itu yang berkontestasi dalam pilkada ini adalah ketiga-tiganya Sri Kandi perempuan, dan itu mendapatkan sambutan yang positif luar biasa dari masyarakat Jawa Timur. Artinya kalau misalnya kepemimpinan perempuan terus gender and politics, terus kemudian keterwakilan perempuan itu menjadi ukuran dari kualitas politik di suatu wilayah, maka Jawa Timur ini dalam sisi hal tersebut menunjukkan kedewasaan politik yang cukup baik. Dan tentunya dalam hal-hal yang lain misalnya tidak sulit bagi pemilih Jawa Timur itu untuk mengarahkan orientasi keterpilihan pemimpinnya itu kepada hal-hal yang lebih substansial, lebih kualitatif, lebih terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Oke, nanti poin ini akan kita bahas lebih lanjut ya begitu Mas. Tapi
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.